Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulillah wad dilalata ala al huda wad du'a ala al khair. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال الحديث السابع والثلاثون. Hadis yang ke-37, At-Targhib fil Hasanat, motivasi di dalam kebaikan. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dhalik فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihihima bihadhihi al-huruf. Di sini hadis yang ke-37 menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memotivasi kepada kita agar senantiasa berbuat baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kebaikan yang kita kerjakan dengan berbagai macam kali lipat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka di sini dikatakan bahwasanya fanzur ya akhi waffaqanallahu wa iyyakum ila azimi lutfillah. Kalau kita melihat secara arti, bagaimana ini menunjukkan akan bukti daripada salah satu di antara sifat-sifat Allah yang berbunyi atau bernama Latifun, maha lemah lembut. Orang yang maha lemah lembut itu tidak akan pernah membalas segala macam yang dilakukan itu dengan keburukan, karena saking lembutnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan kebaikan, maka tidak ada yang sanggup membalas kebaikan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala." Dan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar langsung, sebagaimana yang beliau dengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Tuhannya, di mana Allah taala berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi, hadis qudsi, di mana Allah taala berfirman, innallaha katabal hasanat wasayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan al-hasanat, segala macam kebaikan, wasayyiat, dan segala macam keburukan. Yang dimaksud di sini adalah balasan bagi kebaikan dan balasan bagi keburukan. Thumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bagaimana kebaikan, derajatnya, balasannya, kemudian berapa yang diterima dari kebaikan, begitu juga bagaimana keburukan, derajatnya dan balasannya, kemudian apa yang diterima bagi orang yang telah berbuat keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu telah dijelaskan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan terhadap kebaikan, falam ya'malha, kemudian belum memiliki kesempatan untuk mengerjakan kebaikan tersebut, artinya kebaikannya belum terrealisasi, hanya sebatas keinginan, maka di sisi Allah, Allah anggap dan Allah catat bahwasanya orang tersebut telah mendapatkan kebaikan secara sempurna. Ini ibarat kalau kita lihat mau beli nasi padang, mau saja karena hari hujan, tidak taunya udah ngerasakan nasi padang. Nah itu gimana tuh? Nah, ya kan? Duit tidak keluar, betul tidak? Tenaga tidak keluar, tapi udah dapat kenyang. Ibarat saja, ibarat. Begitulah orang yang memiliki keinginan, namun tidak tercapai, tidak terrealisasi keinginannya, akan tetapi oleh Allah dicatat bahwasanya dia telah mendapatkan kebaikan, hasanatan kamilatan, bahkan kebaikan itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, nasi padang yang diperoleh itu tidak berkurang, tetap ada pucuk ubinya, tetap ada sambalnya, tetap ada rendangnya, kan? Tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia itu berkeinginan terhadap kebaikan walaupun belum sempat untuk mengerjakan. Faman hamma bihasanatin wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah azza wa jalla indahu 10 hasanat. Dan apabila ada orang yang berkeinginan kemudian bisa melaksanakan atau merealisasikan kebaikan tersebut, maka baginya berapa? Baginya 10 kebaikan. Ila 700 dhifin ila at'afin katsirah. Bahkan 10 itu bisa menjadi berapa? Bisa menjadi 700 kali lipat kebaikan. Bahkan bukan saja 700 kali lipat kebaikan, kebaikannya itu berlipat ganda tanpa bisa dihitung sama sekali. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Dan sebaliknya, barang siapa ada keinginan untuk berbuat buruk, berbuat jelek, akan tetapi belum sempat untuk melakukan keburukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat baginya kebaikan. Padahal punya niat buruk, punya keinginan yang buruk, tapi belum tercapai, belum terrealisasi, justru bukan mendapatkan dosa, justru bukan mendapatkan siksaan, tetapi justru oleh Allah diberikan kebaikan. Bahkan kebaikannya itu sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau keburukan tadi sudah direncanakan, sudah diniatkan, kemudian dikerjakan, terrealisasi, maka keburukan itu tidak sama dengan kebaikan. Kalau kebaikan tadi terrealisasi, maka Allah akan catat baginya berapa? 700 dari 10 sampai 700. Tapi kalau keburukan tidak demikian. Justru kalau keburukan oleh Allah bukan dicatat 10 sampai 700, tapi oleh Allah hanya dicatat 1. Oleh Allah hanya dicatat 1. Ini menunjukkan bahwasanya peluang seseorang untuk masuk surga itu besar. Peluang seseorang itu untuk melakukan masuk surga itu besar. Kenapa? Karena setiap kebaikan walaupun belum terrealisasi oleh Allah sudah dicatat itu adalah bentuk kebaikan. Dan apabila kebaikan itu direalisasikan, tercapai, terlaksana, maka oleh Allah akan dicatat laksana 10 kebaikan, kemudian sampai 700 kebaikan. Sama tidak dengan keburukan? Tidak sama. Kalau ada orang punya niat buruk, oleh Allah dicatat kebaikan.
Tapi kalau niat buruknya itu terrealisasi, baru oleh Allah dicatat satu keburukan. Ibarat 1 berbanding 10 sampai berbanding 700. Sebanding tak? Tidak sebanding. Kenapa tidak sebanding? Ya, karena begitulah sifat latifun yang dimiliki oleh Allah. Maha lemah lembut. Ya, saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita punya niat buruk hari ini, saya mau maksiat, saya mau mabuk, saya mau zina, saya mau narkoba, saya mau curi, hanya sebatas niat saja, sementara niat tadi tidak sempat terrealisasi, barangkali kita dapat petunjuk dari Allah, barangkali kita sadar kalau yang kita lakukan ini bisa merugikan orang, barangkali kita mengetahui kalau yang kita lakukan ini akan memberikan dampak buruk kepada kita. Oleh Allah bukan dicatat ini sebagai maksiat, tapi oleh Allah ini dicatat sebagai apa? Kebaikan. Tapi bukan lantas karena kita menganggap ini dicatat oleh Allah kebaikan, lalu setiap hari nak niat buruk terus. Niat buruk ialah tetap dapat pahala. Ya, besok niat buruk lagi, nanti malam niat buruk lagi. Ya, bukan itu maksudnya. Ini menunjukkan bagaimana sifat latifun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat mengalahkan sifat yang mulia ini. Ya. Kita kalau kepada sesama manusia, ya, ingat kalau kita kepada sesama makhluk, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jarang kita mendapati manusia keburukan dibalas dengan kebaikan. Ya, ada tapi sangat jarang, langkah. Atau barangkali sulit sekali kita menemukan ada orang yang berbuat baik ada orang yang kita pernah berbuat baik sekali kepadanya, lalu dibalas berbuat baik 10 kali kepada kita. Ada tak? Tidak ada. Jarang. Tetangga, kalau kita kasih 1 piring, besok balasnya paling kasihnya 1 mangkok. Jarang tetangga kita kasih 1 piring, balasnya 1 rantang. 5 tingkat. Jarang. Kemarin dia ngasih lompok, ya kita kasih lompok juga. Kemarin dia ngasih 1 mangkok, ya kita kasih 1 mangkok. Jarang sekali kita menemukan tetangga yang kita beri 1 piring, membalas kita dengan 5 tingkat rantang penuh dengan berbagai macam makanan. Jarang sekali. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan membalas kita walaupun punya niat buruk kepada siapapun. Ya, kepada siapapun kita punya niat buruk, terlebih kepada Allah. Karena maksiat itu kan punya niat buruk kepada Allah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya sekedar niat belum sempat terlaksana, terrealisasi, maka akan dicatat oleh Allah sebagai pahala. Tapi kalau terrealisasi niat buruk tadi, kejahatan tadi, baru akan dicatat oleh Allah satu keburukan. Ya. Al-isyarah ila al-i'tina biha. Ini menunjukkan bagaimana ya kita itu diperintahkan untuk memiliki perhatian terhadap apa? Terhadap sifat lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Latifun Allah Subhanahu wa taala. Perhatian di sini artinya menyadari bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang maha lemah lembut. Wa qala fi sayyi'ati allati hamma biha thumma tarakaha kataballahu 'indahu hasanatan kamilah fa akkadaha bi kamilah wa in 'amilaha katabaha sayyi'atan wahidatan fa akkada taqlidaha bi wahidatin falam yu'akkidaha bi kamilah. Ini menunjukkan bagaimana ya Nabi SAW menguatkan, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya kalaupun sekedar niat yang buruk, tapi oleh Allah catat itu bukan satu keburukan yang sempurna. Berbeda dengan kebaikan. Kalau kebaikan tadi hanya sebatas niat, ya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat kebaikan itu adalah kebaikan yang sempurna. Padahal kebaikan itu belum dikerjakan. Tapi di sisi Allah, Allah anggap kebaikan itu laksana kebaikan yang sempurna. Ibarat seorang manajer atau direktur punya anak buah. Anak buahnya dikasih tugas. Ya, kata manajernya, ingat besok
tolong barang ini dipindahkan. Ya. Kenapa? Karena kita mau pakai ruangan ini. Baik, besok saya mau lihat jam 10 barangnya sudah dipindahkan. Nah, begitu besok harinya jam 10 direktur lihat barangnya masih ada. Ya, barangnya masih ada. Dipanggil anak buah yang disuruh tu. Mana tadi? Si Budi. Sini. Budi. Budi, kemarin kan saya bilang ini dipindahkan. Kenapa belum dipindahkan? Kemarin tu saya memang ada niat nak mindahkan, tapi belum sempat. Saya mau nanya, kira-kira bos ni marah atau enggak? Marah atau enggak? Ada enggak bos yang seperti ini? Udahlah, karena ente sudah punya niat untuk mindahkan, gajinya saya tambah. Masya Allah bos kayak gini, buntat manusia. Enggak? Intan payung. Ya kan? Ada enggak bos kayak gini? Enggak ada. 1.100.000 pun memang enggak ada bos kayak gini, mustahil. Kata bosnya, kenapa enggak ente pindahkan? Kemarin Pak Bos ada niat memang saya nak pindahkan tu. Benar-benar saya mau pindahkan pagi ini. Cuman belum sempat tadi. Enggak tahu sama kawan diajak ngopi pula. Apa kata bos? Udahlah, enggak apa-apa. Gaji ente saya tambah. Karena ente sudah punya niat yang baik untuk pindahkan. Ada bos kayak gini? Tidak. Yang ada. Oh, sebaliknya, betul tak? Kalau kau tak pindahkan sebentar lagi, gaji kau potong. Betul tak? Itulah perbedaan antara Allah sang Khalik dengan kita sang makhluk. Lihat, walaupun keburukan, tapi hanya sekedar niat, tetap dicatat itu sebagai bentuk kebaikan. Ya, tapi kebaikan yang hanya sekedar niat belum sempat kita laksanakan, kita kerjakan, kita realisasikan, oleh Allah dicatat itu adalah kebaikan yang sempurna, tidak dikurangi oleh Allah. Ya, bagaimana sifat maha lembut Allah Subhanahu wa taala. Makanya alangkah ruginya seorang hamba memiliki prasangka yang tidak baik kepada Tuhannya. Alangkah ruginya seorang hamba yang tidak pernah memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap keadaan, setiap keputusan, setiap ketetapan yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala merasa bahwasanya itu bukan ketetapan dan keputusan yang harus dia terima. Tidak terima kalau dia diberikan sakit oleh Allah. Tidak terima kalau dia diberikan musibah oleh Allah. Tidak terima kalau dia diuji. Maunya lempeng saja. Ya, maunya dia baik terus. Tidak ada ujiannya. Maunya dia tu lurus saja. Tidak ada musibahnya. Maunya dia itu naik saja. Tidak ada turunnya. Ya, hamba yang semacam ini seakan-akan ya menunjukkan bahwasanya yang menentukan takdir itu dia, bukan Allah. Bagaimana seseorang itu bekerja dengan seseorang? Pasti diuji. Kejujuran diuji, amanah diuji, disiplinnya diuji. Betul enggak? Kesungguhannya dalam bekerja itu diuji. Tidak mungkin orang itu ketika melamar kerja diberikan kerja seringan-ringannya dengan gaji yang sebesar-besarnya. Tidak ada. Begitu juga kita sebagai hamba Allah. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah hidup, maka kita harus menjalani aturan Allah, ketetapan Allah, takdir Allah. Dan dari awal kita hidup, semenjak kita keluar dari rahim ibu kita sampai kita wafat, pasti selama perjalanan hidup itu ada ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ujian itu diberikan oleh Allah untuk apa? Bukan Allah tidak cinta dan tidak sayang kepada kita, tapi tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang kuat, agar kita menyadari bahwasanya di dunia ini ada yang mengatur, ada yang berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hala kaunu hadzal hadits mundarijan fi jumlatil ahadits allati yarwiha an rabbih. Hadis ini bukan hadis satu-satunya yang Rasulullah terima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis-hadis yang lain. Ya, yang disebut dengan hadis qudsi. Wa zahir hadha annahu min al-ahadits qudsiyah al-mansub ila kalabillah Subhanahu wa taala. Secara zahir hadis ini mansub ila rabbih,
tabaraka wa ta'ala. Maksudnya bersandar, disandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bersabda, Rasulullah menyandarkan sabdanya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahtamil annahu hadithun nabawi wa yakunu qawluhu fima yarwihi an rabbih ma'nahu fima yuhkihi an fadli rabbih tabaraka wa ta'ala ay ta'azza murtafa'a wa ta'ala ay tanazza an kulli ma la yaliqu bihi. Mana hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandarkan kepada Allah, menunjukkan hadis ini adalah hadis qudsi. Kenapa dinamakan hadis qudsi? Qudsi itu artinya adalah yang suci. Suci di sini adalah menisbatkan kepada Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah. Ya, seringkali kita mendapatkan makna-makna qudsi. Qudsi itu artinya suci. Baitul Maqdis. Ya, berarti menunjukkan tempat itu suci. Ardun muqaddas, tanah suci. Ruhul Qudus. Ya, Ruhul Qudus artinya roh yang suci. Siapa Ruhul Qudus? Jibril. Ya, makna Jibril di sini artinya adalah makhluk Allah yang suci. Dan kalimat Al-Qudsu, Al-Quddus, Al-Maqdis, Al-Muqaddas menunjukkan bagaimana kesuciannya itu telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalkan untuk Allah kita memakai kalimat Al-Qudsi, itu maksudnya apa? Apakah sama kesuciannya dengan tanah suci? Apakah sama kesuciannya dengan roh yang suci? Apakah sama kesuciannya dengan zat makhluk yang suci? Jawabannya, kesuciannya di sini adalah berbeda. Kesucian Khalik dengan makhluk itu berbeda. Kesucian makhluk, entah itu tanah, entah itu ruh, entah itu jasad, entah itu zat, entah itu tempat. Ya, makna kesucian di situ adalah maknanya keberkahan. Sebagaimana Baitul Maqdis, ya, dinamakan tanah suci. Kenapa? Karena tanah itu penuh dengan keberkahan. Kenapa dinamakan tanah suci? Salah satu alasannya adalah karena di tanah tersebut, ya, terdapat banyak jasad para nabi. Di tanah tersebut lahirnya mayoritas para nabi. Di tanah tersebut berkumpulnya arwah para nabi. Makanya dinamakan tanah suci yang mengandung banyak keberkahan. Waktu yang suci. Kenapa dinamakan waktu itu waktu yang suci? Seperti bulan Ramadan, ya kan? Sebagai bulan suci. Seperti sepertiga malam sebagai waktu yang suci. Kenapa? Apakah waktu suci tersebut membedakan dengan waktu yang lain? Sama. Ya, 1 menit terdiri dari 60 detik. 1 jam terdiri dari 60 menit. 1 hari terdiri dari 24 jam. Seminggu terdiri dari 7 hari. Sama dengan waktu yang lain. Ya, durasinya sama. Tapi yang membedakan adalah keberkahan. Karena di waktu suci apabila kita ibadah, ya, maka Allah akan lipat gandakan, tidak sama dengan waktu yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan kesucian. Tapi kalau zatnya Allah suci itu maksudnya bagaimana? Dikatakan di sini bahwasanya tanazzuh an kulli ma la yaliqu bihi. Dimaksud dengan kesucian di sini adalah bahwasanya Allah itu suci dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah. Makna suci di situ artinya adalah bahwasanya Allah suci dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah. Maha suci Allah dari lupa, maha suci Allah dari lalai, maha suci Allah dari membutuhkan kepada tempat, maha suci Allah dari kadaluarsa,
maha suci Allah dari membutuhkan kepada makhluk. Itu yang dimaksud dengan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Qala ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qauluhu innallaha katabal hasanat was sayyi'at yahtamil an yakuna min qaulillahi ta'ala fayakunu at-taqdir qala Allah ta'ala innallaha wa alaihi fal hadithul qudsi wa yahtamil annahu min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam yuhkihi anillahi ta'ala wa alaihi falaysa al hadith qudsiyan. Dimaksud di sini makna qudsi itu bukan merujuk kepada hadis. Kenapa dinamakan hadis qudsi? Karena hadisnya suci, bukan. Ya. Karena yang suci itu adalah Al-Quran. Hadis tidak suci. Ya, makanya membaca hadis itu tidak diperlukan kita itu harus berwudu. Berbeda dengan yang namanya Al-Quran. Tapi kenapa dinamakan hadis qudsi? Maknanya di sini adalah bahwasanya hadis ini disandarkan oleh baginda Nabi kepada Allah. Makna qudsi di situ adalah sandarannya bukan kepada hadis, tetapi kepada Allah. Ya. Bukan maksudnya hadis qudsi ini adalah hadis ini suci, derajatnya sama dengan Al-Quran. Tidak. Beda. Ya. Al-Quran yang suci dengan hadis qudsi yang suci itu beda. Ya, tidak sama. Sama-sama memakai kalimat qudsi tetapi memiliki perbedaan. Karena Al-Quran membacanya berpahala. Setiap huruf diberikan 10 kebaikan. Sedangkan hadis qudsi tidak. Ya, sedangkan hadis qudsi tidak. Padahal sama-sama disandarkan kepada Allah. Itu perbedaannya. Yang kedua, ya, membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Sedangkan membaca hadis qudsi boleh untuk tidak dalam keadaan suci. Yang ketiga, ya, bahwasanya Al-Quran itu suci, ya, disebut dengan kalamullah dan diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis qudsi tidak melalui perantara malaikat Jibril. Makanya tidak ada sejarahnya malaikat menyampaikan hadis qudsi kepada Nabi. Tapi yang ada adalah malaikat menyampaikan kalamullah atau wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma'na kaunuhu katabal hasanat wa sayyi'at annahu qaddaraha wa athbataha fi sabiqi ilmihi. Baik. Apa yang dimaksud dengan kalimat innallaha katabal hasanat wa sayyi'at? Sesungguhnya Allah telah menentukan, ya, kebaikan dengan derajatnya, ya, dan keburukan dengan derajatnya. Kebaikan dengan keadaannya dan keburukan dengan keadaannya. Maknanya adalah ay qaddaraha wa athbataha fi sabiq ilmihi au amara al-hafazah bi kitabatiha fil lauhil mahfuz. Wal hasanat ma yuhmadu fa'iluha wa yata'allaq biha thawab was sayyi'at ma yadhummu fa'iluha wa yastahiqqul 'iqab. Yang dimaksud kedudukan atau derajat kebaikan dan keburukan di sini adalah bahwasanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Sekarang saya tanya, ada tidak di sini yang tahu balasan Allah kepada kita kalau kita hadir majlis ilmu? Ada pahala? Ya, maksudnya bagaimana bentuknya, ada yang tahu? Tak ada yang tahu. Ya kan? Begitu juga balasan dari Allah kepada pelaku maksiat karena telah bermaksiat kepada Allah. Apakah ada yang tahu? Dosa Pak Ustaz? Ya, maksudnya bentuknya tahu? Tak ada yang tahu. Tapi Pak Ustaz, dia kemarin jatuh dari tangga. Itu bukan balasan dari Allah. Ya, kalau setiap yang jatuh dari tangga dianggap sebagai balasan dari Allah, kasihan tukang opal listrik itu. Ya kan, udah jatuh kesetrum lagi. Tak mungkin kita bilang, oh ini balasan dari Allah. Ya kan, tak mungkin. Tak setiap musibah itu lalu kita anggap itu balasan dari Allah. Tak bisa. Ya, karena tidak sedikit orang-orang pilihan Allah justru mereka itu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata para ulama, ay
qaddaraha wa athbataha fi sabiqin ilmihi. Tidak ada yang mengetahui makhluk, bahkan malaikat pun tidak tahu bagaimana balasan Allah terhadap kebaikan hambanya dan keburukan yang dilakukan oleh hambanya. Lantas malaikat apa saja tugasnya? Malaikat cuman mencatat. Adapun besar kecilnya ukuran balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya, baik itu kebaikan dan keburukan, tidak ada yang mengetahui, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu, ini apa balasan Allah terhadap saya ya, karena saya sudah solat setiap hari ke masjid. Tak boleh kita berkata demikian. Ya, seakan-akan kita ini memposisikan diri kita orang yang berhak untuk mendapatkan balasan. Kenapa kita berpikir demikian? Bahwasanya kita ini orang yang layak, berhak untuk mendapatkan balasan dari Allah setiap kebaikan yang kita lakukan. Padahal ketika Allah memberikan kita nafas, memberikan kita umur, kesehatan, itu rasa-rasanya sudah cukup. Sekalipun Allah tidak memberikan kita itu balasan berupa pahala. Ya, bagaimana kita berterima kasih kepada orang yang menggaji kita karena kita telah bekerja? Ya, padahal yang diberikan hanya sekedar gaji, tidak lebih. Dia tidak berikan nafas, dia tidak berikan kesehatan, dia tidak berikan umur, betul tidak? Hanya sebatas gaji. Ini gajinya. Ya, lebih daripada itu tidak dikasih. Ya, tidak diberikan umur, tidak diberikan kesehatan, tidak berikan kekuatan. Ya, apakah ada seseorang yang belum memiliki keturunan bekerja dengan seseorang kemudian diberikan keturunan? Tidak ada. Betul tidak? Tidak dapat memberikan keturunan. Ya kan? Ente kerja ya. Ente sudah berapa lama kahwin? 10 tahun. Belum dapat anak? Belum. Ente kerja sama anak, insya Allah dapat anak. Kerja apa nama itu? Nangkap anak orang kali. Tidak? Tidak ada. Ya kan? Tapi lihat bagaimana Allah yang memberikan kita itu oksigen, yang memberikan kita itu akal, yang memberikan kita itu nafas, yang memberikan kita itu nikmat ketika beristirahat. Ya. Bapak tidak bisa tidur ya? Ayo kerja sama saya, insya Allah bisa tidur. Mana ada orang kerja seperti itu? Betul tidak? Paling kita kerja dengan orang dikasih gaji, selesai. Tidak lebih. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala lebih dari sekedar gaji yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Lalu kenapa kita menuntut pahala kepada Allah? Ya Allah, berikan saya pahala yang banyak ya Allah. Ya Allah, apa balasan darimu ya Allah kepada saya ya? Karena saya setiap Jumat sudah bersedekah. Karena saya sudah beribadah. Karena saya sudah setiap tahun umroh. Karena saya sudah haji lebih dari 1 kali. Karena saya sudah bangun masjid. Apa balasanmu ya Allah? Apakah ini balasanmu? Kok kita bisa berkata-kata seperti itu di hadapan Allah? Seakan-akan apa yang diberikan Allah semenjak kita itu hidup di dalam perut ibu kita sampai kita sekarang ini, seakan-akan semua pemberian Allah itu tidak bermakna. Tidak ada rupanya seakan-akan. Padahal kita bisa hidup di dalam rahim ibu kita, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Ya. Nah, makanya tidak ada yang mengetahui besar kecilnya kebaikan pahala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Ya, karena itu semuanya ada di dalam ilmu Allah. Itu semua ada di dalam pengetahuan Allah. Ya, apakah di sini ada yang tahu bagaimana batas kebaikan saya? Tidak ada yang tahu. Apakah di sini ada yang tahu sampai di mana batas kesabaran saya? Tidak ada yang tahu. Yang tahu kebaikan, kesabaran, emosi saya sendiri. Karena ini pengetahuan saya. Batas kesabaran saya, batas emosi saya, batas kebaikan saya. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali saya. Mungkin barangkali istri yang hidup bersama saya, tidak ada yang tahu. Ya. Kenapa? Karena orang memang tidak mengetahui bagaimana keadaan kita. Ya. Begitu juga dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa amara al-hafazah bi kitabatiha fil lauhil mahfuz. Bagaimana kedudukan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, bagaimana keburukan balasan yang Allah tentukan, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Adapun malaikat hanya ditugaskan untuk mencatat. Maka dalam hal ini malaikat apa? Yaitu malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat segala macam kebaikan dan keburukan. Tapi ingat, ya, yang harus kita ketahui bahwasanya malaikat itu jumlahnya banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat melainkan yang menciptakan malaikat itu sendiri, yaitu Allah. Sampai maaf, Nabi pun oleh Allah tidak diberitahukan berapa jumlah para malaikat. Ya, akan tetapi di antara sekian banyak jumlah malaikat yang wajib untuk kita ketahui dan kita imani ada 10. Yaitu dimulai dari Jibril sampai kepada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Selain daripada itu tidak wajib kita imani, hanya wajib kita percayai. Ada yang namanya malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah itu artinya malaikat yang tugasnya itu cuma keliling. Ya. Ngapain keliling Pak Ustaz? Ngantar paket ke? Bukan. Ya. Manusia itu keliling ada capeknya enggak? Ada. Ya kan? Ada capeknya manusia itu keliling. Sekuat apapun manusia itu pasti ada capeknya, perlu istirahat, perlu makan, minum dan lain sebagainya. Tapi untuk malaikat tidak ada kata capek. Ada malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah untuk apa? Mengelilingi bumi ini mencari majlis. Ada majlis zikir, singgah. Ada majlis ilmu, singgah. Ya. Turun malaikat. Apa gunanya? Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Meliputi majlis itu dengan rahmat. Meliputi majlis itu dengan keberkahan. Dan kemudian menurunkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga malaikat itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk mencatat kebaikan selain daripada malaikat Raqib dan Atid. Betul tak? Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Kok ada tambahan lagi Pak Ustaz? Malaikat hafazah namanya. Malaikat hafazah ini mencatat apa? Mencatat yang setiap terlintas di dalam hati kita. Itu tugasnya malaikat hafazah. Itu bukan tugasnya malaikat Raqib dan Atid, bukan. Raqib dan Atid ini hanya mencatat apa yang kita kerjakan. Ya, yang kita kerjakan dicatat. Yang tak kita kerjakan tak dicatat. Tapi malaikat hafazah tugasnya apa? Tugasnya adalah mencatat setiap apa yang terlintas di dalam keinginan kita, dalam perasaan, dalam hati. Itu malaikat hafazah yang mencatat. Ya, makanya nanti di hari kiamat, ya, sebagaimana keterangan hadis yang pertama, bagaimana di hari kiamat itu seseorang kaget melihat catatan amalnya sangat banyak. Catatan amal baiknya. Pahala haji, pahala jihad, pahala sedekah, pahala membebaskan budak, pahala nafkah, pahala berbuat adil, pahala bergaul dengan baik, pahala berakhlak dengan baik, pahala bertutur kata dengan baik. Oh, ini kok banyak benar pahalanya ini, padahal di dunia tak pernah saya lakukan. Kata hamba Allah ini bertanya kepada Allah, ya Allah, ini kayaknya salah kasih lah, bukan catatan amal saya nih kayaknya, salah antar malaikat nih, ya kan? Mana pula Allah nak salah, betul tak? Ini bukan petugas JNT, bisa saja salah, karena ada blok A, blok B, ya kan? Ada namanya sama, mungkin namanya Pak RT sama dengan nama warga. Allah tidak mungkin salah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, di mana letak kesalahannya? Katanya saya tidak ada melakukan ini di dunia. Di dunia saya tidak jihad. Ya, di dunia saya tidak begini, saya tidak bangun masjid. Di dunia saya tak ada nyumbang. Di dunia saya tak ada sedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Memang tidak engkau kerjakan, tapi semua itu kau dapatkan pahala karena kau punya niat yang baik. Ya, pernah kata Allah Subhanahu wa taala, kita lihat
kamu duduk depan rumah tak berbaju, ya kan, dengan segelas kopi, tangan kanan pakai tasbih, lalu bilang, seandainya saya ni orang kaya, saya nak bangun masjid, ya kan? Di situ aku catat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagai niat yang baik. Ya, padahal tak berbaju, ya kan? Cuman megang tasbih sambil minum kopi. Lalu dibilang, seandainya kekayaan saya ni kayak Yusuf Kala, saya nak bangun masjid, ya kan? Itu niat yang baik. Jangan salah, jangan pula seandainya kekayaan saya kayak Yusuf Kala, saya nak bangun tempat biliar. Dipangkong sama malaikat, ya kan? Untung tak dijadikan orang kaya, ya kan? Itu sebab niat yang baik. Itu yang mencatat malaikat hafazah, bukan malaikat raqib dan atid. Karena begitu, ya di alam akhirat, raqib dan atid sudah selesai. Ya, tidak lagi bertugas. Kenapa? Karena tugasnya yang diberikan oleh Allah hanya mengawasi dan mencatat ketika manusia itu masih hidup. Namun ketika manusia itu sudah meninggal, semua yang ada di dalam hatinya, dalam keadaannya, itu akan diungkapkan oleh malaikat hafazah. Wal hasanat ma yuhmadu fa'iluha wa yata'allaq biha as-sawab. Baik, hasanat itu kebaikan, as-sayyiat itu adalah keburukan. Apa arti hasanat, apa arti sayyiat? Apa arti kebaikan, apa arti keburukan? Maknanya adalah al-hasanat ma yuhmadu fa'iluha. Kebaikan itu adalah apa? Yaitu setiap yang mengerjakannya maka akan dipuji. Itu makna kebaikan. Apabila dikerjakan, dia mendapatkan pujian. Itu yang dimaksud dengan kebaikan. Dan kemudian tidak sampai dipuji saja, tapi juga dapat pahala. Wasayyiat, dan keburukan itu apa? Keburukan adalah ma yadhummu fa'iluha, yaitu apabila dikerjakan maka akan dicemooh, dan mendapatkan dosa. Wa istahaqqul iqab, mendapatkan dosa apabila dikerjakan. Baik. Itu perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Kebaikan itu pasti akan dipuji. Betul tak? Kebaikan itu pasti akan dipuji. Dan bukan hanya sebatas dipuji, tapi juga diberikan pahala. Tapi sebaliknya, keburukan itu akan dicemooh. Namun di zaman sekarang, tidak sedikit keburukan itu dipuji. Betul tak? Dan kebaikan itu dicemooh. Hanya saja kita melihat, pujian itu datangnya dari siapa? Ya, dan cemooh itu datangnya dari siapa? Kalau kebaikan itu dicemooh, maka kita lihat cemoohan itu datang dari siapa? Pasti datang dari orang yang buruk. Tidak ada kebaikan itu akan dicemooh dari orang yang baik. Karena kebaikan itu akan dipuji dari orang yang baik. Kalau orang yang orang yang belum bisa berbuat baik saja bisa memuji kebaikan, apalagi orang yang baik. Tapi kalau misalkan kebaikan itu dicemooh dari orang yang katanya baik, berarti orang itu belum tentu baik, ada keburukan di dalam orang tersebut. Contoh banyak, ya kan? Ada orang tuh tidak senang kalau kalau dengar orang ngaji, ya kan? Kalau melihat orang sholat, kalau melihat orang bersedekah, kalau melihat orang berbondong-bondong melakukan kebaikan. Ada orang yang tidak senang. Tapi yang tidak senang ini diketahui oleh masyarakat, dia itu orang baik. Maka ketahuilah hakikatnya orang itu tidak baik. Semua kebaikan yang dia tampakkan itu adalah modus. Bisa jadi dalam dirinya itu ada sesuatu yang tidak beres. Karena kebaikan ini adalah naluri. Betul tidak? Kebaikan itu adalah naluri. Dan hewan pun yang tidak dianugerahkan oleh Allah akal, tapi setiap hewan dianugerahkan oleh Allah perasaan. Setiap hewan pasti suka, senang, sayang
kepada majikan yang baik. Ya, kalau tidak baik dia lari. Betul tidak? Tidak senang dia dengan majikan yang tidak baik. Hewan saja, apalagi manusia. Hewan saja berharap mendapatkan perlakuan yang baik dari siapapun, walaupun bukan dari majikannya. Misalkan contoh misalkan saja, ada anjing. Anjing sudah jelas baik kepada majikan. Tapi kalau misalkan ada selain majikannya, ya tetap anjing itu berharap kelakuan baik. Tapi cobalah kalau kita ganggu. Ya, jangan coba-coba kita. Kalau kita ganggu, dikejar kita sampai dimanapun kita. Betul enggak? Ya, sampai dimanapun kita dikejar, enggak berhenti. Kalau kita enggak berhenti. Tapi cobalah majikannya. Tidak bakal dikejar sama dia, karena dia tahu majikannya tidak bakal memperlakukan buruk kepada dirinya. Betul tak? Ya. Begitulah yang namanya kebaikan. Kebaikan itu pasti disenangi dan disukai oleh orang yang baik. Dan kebaikan itu akan diberikan pahala. Dan keburukan akan disukai dan disenangi oleh orang yang di dalam dirinya ada keburukan. Ya, dan keburukan itu akan imbasnya adalah dosa dan akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Tanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita gini, kalau kita nih niat, ya Allah, aku tahu ini ngasih uang atau ngasih sesuatu kepada seseorang. Tapi setelah kita punya uang gitu, kita nih pura-pura lupa, bukan saya gitu besar. Itu termasuk itu niat atau itu nazar gitu besar. Kalau misalkan seseorang itu punya niat dan setelah itu diberikan kemampuan oleh Allah, sebagian ulama itu mengatakan itu sudah jatuh nazar. Karena keinginannya bukan hanya sebatas keinginan, tapi diberikan oleh Allah kemampuan. Di saat Allah berikan kemampuan, sebenarnya ya Allah itu sudah mengharuskan kita itu merealisasikan niat kita. Tapi karena barangkali godaan nafsu ini lebih besar, ya maka kita urungkan niat tadi untuk terlaksana sehingga tidak kita laksanakan. Nah, maka sebagian ulama mengatakan itu sudah jatuh nazar, wajib untuk kita penuhi karena ada kemampuan. Jadi nazar itu tidak mesti dengan mengungkapkan kalimat nazar, tidak mesti disertai dengan kalimat nazar. Tapi setiap orang yang berjanji dan disertai dengan kemampuan, ya maka sudah dihukumi orang tersebut bernazar. Misalnya dia memang niat, tidak ada kemampuan, tapi kebutuhannya itu lebih banyak gitu Ustaz. Misalnya gitu, nah itu gimana hukumnya tuh lepas atau tetap jadi nazar gitu Ustaz. Kebutuhannya banyak nih sebetulnya kemampuannya cuma segitu. Kalau misalkan seseorang punya keinginan, namun keinginan itu tidak bisa tercapai disebabkan ada kebutuhan yang lain yang lebih penting, maka itu tidak dinamakan nazar. Kecuali seseorang itu sudah bernazar. Misalkan contoh, kalau saya dapat arisan, saya nazar mau nyumbang masjid. Nah, ternyata begitu dia dapat arisan, uangnya mau dipakai buat belanja. Bagaimana? Ada ulama mengatakan bahwasanya dia tetap wajib memenuhi nazar. Nah, karena dia sudah berjanji. Tapi sebagian mengatakan ya nadarnya itu bisa ditunda karena ini kebutuhan yang urgen. Kalau urgen, kalau enggak bisa. Nah, tapi orang yang diberikan kemampuan, ya ingat, orang yang diberikan kemampuan namun tidak merealisasikan niatnya, maka oleh Allah tidak akan diberikan pahala. Karena khawatir sebagian orang itu akan bermain-main di dalam niat. Nah, jelas ya? Dosanya itu sebab apa? Enggak. Ya, kalau misalkan itu berkaitan dengan kewajibannya kepada Allah, ya dosa. Contoh misalkan, saya niat nak sholat Jumat, cuman karena ngantuk, tidur ya lah, yang penting udah cukup niat. Ya dosa dia.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz katakan bahwa malaikat itu suruh apa ya? Bagaimana kita memahami Allah? Sedangkan Allah itu kan berdiri sendiri, bukan yang Maha Esa. Ya. Baik. Allah menciptakan malaikat bukan menunjukkan bahwasanya Allah itu memerlukan sesuatu. Tidak, tetapi menunjukkan bahwasanya Allah itu mampu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Apakah tanpa malaikat Allah ini tidak ada kemampuan untuk mengatur alam semesta? Mampu. Buktinya sebelum diciptakan malaikat, bagaimana alam semesta ini sudah ada. Tapi Allah ciptakan malaikat supaya apa? Supaya kita menyadari bagaimana akan kekuasaan Allah. Yang kedua, bedakan antara haknya Allah dengan haknya makhluk. Ketika saya bekerja memerlukan orang lain, menunjukkan saya sebenarnya tidak mampu. Itu hak saya sebagai makhluk. Kita bedakan. Tapi haknya Allah ketika Allah menciptakan malaikat bukan menunjukkan Allah itu tidak mampu. Justru menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah dalam mengatur setiap apa yang telah diciptakan oleh Allah. Kalau kita manusia mempekerjakan orang, menunjukkan kita tidak mampu. Minta bantu sama orang lain, menunjukkan kita tidak mampu sebenarnya. Ya, itu manusia, makhluk. Tapi kalau zat Allah, tidak bisa kita samakan. Faham ya? Di situ letak perbedaan. Jadi intinya, ya, sebagian orang itu salah, tersesat, keliru dalam berpikir karena dia menyamakan haknya Allah dengan makhluk. Saya kasih contoh misalkan, ini contoh, ya kan? Bukti adanya Allah itu apa? Bukti adanya Allah yaitu dengan adanya ciptaan Allah. Nah, sekarang handphone ini apakah ada begitu saja? Tidak. Adanya handphone menunjukkan ada yang membuat handphone. Betul? Baik. Berarti dulu handphone ini belum ada, berarti belum ada yang menciptakan handphone. Apakah begitu? Tidak bisa seperti itu. Ini kan dogma yang sesat, keliru. Seseorang itu mencoba untuk mengeluarkan kita dari keimanan. Bagaimana caranya? Seperti ini. Bukti adanya Allah itu apa? Ya, adanya bumi. Berarti kalau tak ada bumi, tak ada Allah. Betul enggak? Ya. Kan seperti itu. Dia menyesatkan pikiran kita seperti itu. Sekarang kita kan ditanya, bagaimana ente meyakinkan saya Allah itu ada? Ya, bumi ini ciptaan Allah, berarti adanya Allah. Tidak mungkin air ini ada tanpa ada yang menyiapkan, betul tidak? Baik. Sudah? Baik. Berarti kalau air ini tidak disiapkan, siapa tadi yang buatkan saya? Sugeng. Sugeng tidak ada berarti? Kan bukan begitu caranya. Betul tidak? Kiasnya itu, membandingkannya itu bukan seperti itu. Makanya ada istilah apple to apple. Bukan apple to Vivo. Ya betul tidak? Haknya kita dengan haknya Allah itu beza. Faham ya? Paham ya? Baik. Sekarang saya tanya. Suara dengkur menunjukkan ada yang berarti kalau tidak ada yang mendengkur, tidak ada yang tidur. Ya, tidak seperti itu Ustaz. Betul kan? Ya, karena tidak setiap orang tidur itu sekarang kan orang yang lebih mengedepankan nalar seperti itu cara berpikirnya untuk meyakinkan adanya Allah. Orang yang mengedepankan nalar, ya, mencoba dan bersusah payah untuk meyakinkan orang lain akan adanya Allah seperti itu. Ente Islam, ya. Siapa Tuhan ente? Allah. Ente dikasih akal enggak? Ya dikasih lah. Ini buktinya saya bisa berpikir. Baik.
Coba gunakan akal ente. Nih, contoh nih ya, coba gunakan akal ente. Segala sesuatu tuh pasti ada permulaan enggak? Betul enggak? Adanya saya berarti menunjukkan adanya orang tua saya. Enggak mungkin saya ada sendiri. Tuing, tiba-tiba ada Ustaz Sobirin. Enggak mungkin. Enggak jelas apa orang tuanya, di mana dia dilahirkan. Kayak apa? Kayak apa namanya? Pelam. Nah, pelam-pelam itulah pendekar-pendekar tuh. Tuing, tiba-tiba ada sendiri. Apakah kita sebagai makhluk itu ada sendiri tanpa ada yang mengawali? Tidak. Pasti ada yang mengawali. Ada yang mendahului. Yang mendahului saya siapa? Orang tua. Dibalik nih. Kalau begitu, Allah tu ada tak? Berarti ada yang mendahului Allah. Nah, di situ jawabannya. Haknya Allah berbeda dengan kalau kita makhluk, ada itu harus diawali dengan sebab. Karena kita makhluk tidak memiliki sifat wa awwaluhu wa akhiruhu wa zahiruhu wa batinuhu. Tapi kalau haknya Allah, tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mengakhiri. Nah, karena Allah itu sifatnya wa awwaluhu wa wa zahiruhu wa batinuhu. Nah, itu perbedaannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya qiyas artinya apa? Perbandingan. Tidak bisa kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak sesuai. Maka bandingkan dengan sesuatu yang sesuai. Makanya di dalam ilmu mantiq ada yang namanya qiyas ma'al farik. Membandingkan sesuatu yang berbeda. Itu tidak bisa. Ya, membandingkan sesuatu dengan yang berbeda itu tidak bisa. Kita harus adil. Ya, kalau kita makhluk, dudukkan kita haknya sesama makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala, dudukkan haknya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di zaman Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris itu nabi yang menemukan jarum. Karena Nabi Allah Idris itu suka menjahit. Ya kan? Ini cerita. Sebenarnya pertanyaan semacam ini sudah ada sejak dahulu. Syaitan itu tugasnya apa? Mengelabui iblis. Syaitan itu mengelabui Nabi. Jadi Nabi itu digoda terus sama syaitan, sama iblis. Supaya apa? Supaya tidak sabar, supaya tidak bersyukur. Nah, itu tugasnya iblis. Datang menjelma menjadi manusia. Nanya kepada Nabi Allah Idris, lagi jahit baju. Ya kan? Apa yang ditanyakan? Tanyakan, wahai hamba Allah, ya. Saya yakin engkau adalah orang yang paling kuat imannya di atas muka bumi ini. Karena tidak ada iman yang paling kuat kecuali para nabi. Ada apa? Kata Nabi Allah Idris. Saya mau tanya, Allah itu maha kuasa tak? Maha kuasa Allah. Kuasa atas segala hal. Kuasa atas segala hal. Apa yang dia tanya? Dia bilang, ya, kalau memang Allah itu maha kuasa, apakah mungkin bumi yang sebesar ini dimasukkan ke dalam telur? Nah, macam mana tu? Kalau misalkan jarum dimasukkan ke dalam telur, bisa tak? Bisa tak? Bisa, karena ukuran jarum itu kecil. Oke, tak usah jarum. Misalkan kacang hijau masukkan ke dalam telur, bisa tak? Bisa, karena ukuran kacang hijau itu kecil. Tapi bumi yang sebesar ini nih dimasukkan ke dalam telur. Bukan telur dinosaurus, telur ayam maksudnya. Bisa enggak? Bisa apa? Oh ya, kalau bisa pecah itu namanya bukan bisa. Tapi ini untuk menguji kekuasaan Allah, itu mampu atau tidak? Apa jawaban Nabi Allah Idris? Nabi Allah Idris tidak jawab A, tidak jawab U, dicucuk matanya pakai jarum. Teriak iblis nih. Saya tanya malah dicucuk matanya. Ternyata pertanyaan itu larut, itu yang membuat iman orang itu goyang. Terus larut, sampai di zamannya, kalau saya tidak salah, Al-Imam Ja'far As-Sadiq ditanya sama seseorang. Orang ini ya
saya lupa namanya siapa, tapi model-model orang ini apa namanya, ateis, tidak percaya terhadap agama. Dia tanya, wahai imam, apakah Allah maha kuasa? Maha kuasa, kata Imam Ja'far Shadiq. Terus, kalau memang Allah maha berkuasa, lebih besar mana? Bumi atau telur? Ya, lebih besar bumi. Siapapun kalau kita tanya lebih besar mana? Bumi daripada telur. Apakah mungkin bumi ini dimasukkan ke dalam telur kalau Allah itu berkuasa? Apa jawaban Imam Ja'far Shadiq? Ditusuk lagi matanya. Marah dia. Saya kan bertanya, kenapa ditusuk mata saya? Jawabannya ada di mata. Sekarang saya tanya, orang keliling dunia itu modalnya apa? Mata. Kira-kira semua yang dia lihat keliling dunia, ya, itu masih ingat tak? Masih ingat kan? Sebesar ini dunia cukup ditampung dengan penglihatan. Sebesar ini dunia, pergi ke Jogja, ke Bandung, ke Papua, ke Maroke, ke Australia, ke Sydney, ke Turki, ke Rusia, ke Kazakhstan, ke Serbia, betul tak? Sebesar itu dunia cukup dilihat dan ditampung dengan artinya semua pengetahuan, penglihatan dunia ini dan seisinya itu bisa tertampung dengan satu buah bola mata. Wallahu a'lam bissawab. Betul enggak? Ya, itu maknanya. Iya kan? Bukan artinya dunia ini sebesar ini dimasukkan ke dalam telur gitu, ya enggak mungkin. Ya, tetapi bagaimana Allah menciptakan mata yang kecil ini mampu untuk menangkap semua yang ada di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah jaga akidah kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada yang bertanya, tusuk mata, risiko tanggung seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.